wudu. Yang kemarin kan sudah membahas tentang najis itu ada berapa aja, terus napa mawon. Yang pertama mukhafafah, mutawasithah dan mughaladzah. Al mukhafafah itu ringan, mutawasithah sedang, dan mughaladzah yang berat secara global. Terus secara terperinci mutawasithah terbagi menjadi dua, ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah itu yang terlihat, hukmiyah yang najisnya sudah hilang, tinggal hukumnya. Yang sekarang kita menginjak ke bab al-wudu. Syurutul wudu'i khamsatun. Beberapa syarat wudu itu ada 5. Syarat wudu itu ada 5 dalam kitab Mabadi niki fikih. Yang pertama, ayyakuna al-mutawaddi'u musliman, ayyakuna mumayyizan, alla yakuna ala a'dha'il wudu' ha'ilun yamna'ul wusulal ma'. Yang nomor 4, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Yang pertama, syarat wudu itu yang pertama yaitu harus muslim. Kenapa harus muslim? Kalau orang yang tidak muslim kok berwudu, itu wudunya belum sah. Dalam catatan belum masuk ibadah atau belum masuk ubudiyah. Karena syarat ubudiyah yang pertama muslim. Maka di sini dijadikan syarat bahwasanya wudu syaratnya harus muslim. Terus yang kedua, ayyakuna mumayyizan. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu pinter. Mumayyiz niku belum balik tapi sudah mudeng. Contoh seperti anak yang masih kecil bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana itu bahaya, mana itu manfaat. Nah, itu dinamakan mumayyiz. Atau yang lebih penak kalau dia sudah bisa membedakan gitu aja, itu mumayyiz. Yang nomor 3, alla yakuna ala a'dha'il wudu ha'ilun. Yang nomor 3, anggota wudu itu tidak ada ha'il atau perkara yang mencegah, yamna'u al-wusul al-ma', yang bisa mencegah datangnya air, seperti kasam'ain wasahmin wa ghamasil ain. Kayak ibaratnya gajih, terus tinta, terus kayak cat dan sebagainya. Nah, itu bisa mencegah datangnya air, menghalang tidak masuk pori-pori. Yang nomor 4, alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Tidak meyakini bahwasanya fardu itu menjadi sunnah, dan sebaliknya sunnah menjadi fardu. Contoh, kan biasa kalau berwudu itu kalau pada umumnya kita dimulai diawali dari membasuh telapak tangan. Setelah itu berkumur, setelah itu menyedot air ke hidung. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, fardunya itu mulai dari niat di saat membasuh muka. Nah, itu baru fardu. Nah, kalau kita pas membasuh wajah itu tidak meyakini bahwasanya membasuh wajah itu salah satu fardunya wudu, maka wudunya belum dikatakan sah. Itu kalau miturut madhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Kita harus meyakini bahwasanya fardunya atau rukunnya wudu itu termasuk fardu, bukan sunnah. Kok kita meyakini bahwasanya
tangan, membasuh wajah itu sunnah, berarti wudhunya belum sah. Dalam arti belum dikatakan berwudhu, tapi cuman mencuci wajah atau mencuci tangan, kan gitu. Kan bisa jadi contoh kayak kita mau mencuci wajah tapi tidak diniati wudhu, kan tetap cuci wajah tapi belum dinamakan berwudhu. Raup lah dinamakan raup. Nah, itu syarat-syaratnya wudhu. Jelas nggih? Jelas. Itu syarat yang harus diketahui terlebih dahulu. Terus faraidul wudhu sittatun. Fardu-fardunya wudhu itu sittatun, ada 6. Sudah masyhur, kita semua sudah tahu. Yang pertama niat di saat membasuh awal membasuh bagian daripada wajah. Kalau pas kita membasuh wajah kok setelah selesai baru kita ingat bahwasanya kita niat, berarti basuhannya tadi belum dikatakan wudhu. Karena yang dinamakan basuhan wajah itu di saat kita sudah niat pertama blek, nah pas nempelkan itu sudah niat, nah itulah dinamakan basuh wajah. Tapi kalau pas basuh wajah kok belum niat, setelah selesai basuh wajah baru niat, nah basuhan tadi itu belum dikatakan membasuh muka di saat wudhu. Nah, berarti harus bersamaan dengan niat. Nah. Terus yang kedua ghuslul wajhi min mambati sya'ri ra'si ila muntahazaqani. Batas-batas membasuh wajah itu mambati sya'ri ra'si, dari batas tukule nganu niki rambut. Nah, tukule rambut kan niki sampai janggut. Nah, sampai janggut niki hukumnya wajib dibasuh. Terus sampai kuping ini, sampai kuping sini. Jadi yang rambut enten rambutnya sing ngawer teng mriki godek. Nah, itu hukumnya wajib dibasuh. Jadi kalau ada yang godeknya panjang itu wajib dibasuh. Jangan diselampekne, nek diselampekne malah nggak sah. Kan kadang wong gaya godeke dawa terus pas wudu malah disampirke ning kuping, malah nggak kebasuh. Berarti wudunya malah belum sempurna, kan gitu. Malah belum sempurna karena batas wajah itu mulai kuping sampai kuping. Kalau atas bawah dari batas tukulnya rambut sampai janggut. Nah, itu. Nah, semua itu hukumnya wajib. Jadi mulai sini sampai sini, sini sampai sini hukumnya wajib. Nah, terus disunnahkan bahkan diwajibkan karena perkara yang menyempurnakan wajib hukumnya wajib. Kita membasuhnya dilebihkan, jadi nggak cuma sampai sini tapi sampai sini, kan gitu. Nah, sampai sini dilebihkan supaya menyempurnakan wajib. Terus yang nomor 3 rukunnya wudhu itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Di sini bahasanya ma'al mirfaqaini. Jadi sertane bisa dari atas, dari bawah atau dari tengah. Intinya semua tangan sampai sikut itu kebasuh. Nah, batasnya sikut nggih niki, batasnya sikut. Tetapi kita wajib membasuhnya lebih daripada sikut. Karena kalau batasnya sikut mungkin kuatire ada yang kurang kan nek dibasne. Diwajibkan dilebihkan. Yang nomor 4 mashul ba'dir ra'si wa illam yakun alaihi sya'run wa lam yakfi masku sya'rin tola'an haddir ra'si. Yang nomor 4 itu mengusap. Tadi membasuh, sekarang mengusap. Kalau membasuh itu syaratnya harus mengalir airnya. Kalau mengusap cukup airnya itu nempel ke bagian tersebut, itu dinamakan mengusap. Jadi mashu ba'dir ra'si miturut madhabnya Imam Syafi'i
penting sudah menempel ke bagian kepala atas itu sudah termasuk mashu. Famsahu biruusikum. Nek anten rambutnya minimal ya sudah nempel rambut sudah masuk. Kalau nggak punya rambut diperkirakan. Nah, diperkirakan maksudnya ya biasanya itu kalau rambut di mana ya di situ. Mungkin pas mboten gadah rambut sampai naik dhewe. Nggak punya rambut malah nggak ngusap malah mboten sah. Nah, di sini kan an hadir roksi. Kalau seumpamane ada yang rambutnya panjang, benar ngendikane Imam Syafi'i itu 1 rambut, 2 rambut atau 3 rambut itu sudah sah. Tetapi kalau rambutnya panjang, rambutnya panjang, nggak boleh rambutnya panjang sak bokong ngoten. Kudune bar tangan langsung jimuk langsung ini. Nah niku mboten sah karena sudah melewati batasnya kepala. Ngoten. Kalau melewati batas kepala itu enggak sah. Ngoten. Kan kadang ngenten sing rambut sing dawa sing lewer ngeten. Nah, kok sing dawa ngantek lewer, kok sing dibasuh niku mboten sah. Karena dia lepas daripada batas kepala, itu bagian wajah dia. Ngoten. Mula sing lebih aman jenengan teng mriki, ngoten malah. Teng mriki niku aman. Geser-geser niku malah mboten mlayu dari batas kepala kan ngoten. Utawa ngeten. Nah, bagian mriki. Mula nek Imam Malik kan ngeten. Nah, ngeten. Nggih. Nek Imam Malik. Nah. Nek Imam Ahmad ngeten pas bumbunan. Ngoten. Pas bumbunan. Nek Imam Hanafi kabeh kan ngoten. Semua malah aman kan ngoten. Tapi nek Imam Syafi'i 1 2 3 itu sudah mencukupi. Tetapi tetap harus di batas kepala. Kalau sudah ngelewer lebih dari kepala, keluar dari batas kepala, wala yakfi mashu sya'rin tola'an haddir roksi di sini. Wala yakfi lan tidak mencukupi mashu sya'rin tola'an haddir roksi yang panjangnya melebihi batas kepala. Paham nggih? Niku jelas. Yang nomor 5